Seorang kepala sekolah menengah atas dan Pemirsa, anggota kepala komite sekolah siang SMP sekolah di Sukabumi, Jawa Barat menjadi tersangka korupsi dana juga bantuan operasi sekolah melakukan hingga korupsi 600 dana juta bantuan rupiah. bagi siswa. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang suci untuk menimba ilmu dan membangun karakter. Tapi ironisnya, bahkan di tempat yang seharusnya melahirkan generasi-generasi selanjutnya yang berintegritas, malah menjadi lahan basah bagi para pelaku korupsi. Video ini akan mengupas tuntas bentuk-bentuk korupsi di sekolah, dampaknya yang merugikan, dan bagaimana kita bisa bersama-sama melawan korupsi. Pernahkah Anda mendengar cerita tentang korupsi di sekolah? Faktanya, korupsi di sekolah bukanlah sekedar isu, tapi kenyataan pahit yang terjadi di berbagai instansi pendidikan di Indonesia. Dugaan korupsi dana BOS yang menjerat mantan kepala sekolah SMK 53. Kita sebut saja penyelewengan dana sekolah untuk kepentingan pribadi seperti pengadaan barang atau jasa fiktif, markup harga atau perjalanan dinas yang tidak sah. Suap menyuap atau imbalan lain untuk mendapatkan keuntungan dalam penerimaan siswa baru, kelulusan ujian, atau jabatan tertentu. Tak jarang pula terdapat pungutan liar atau pungli, seperti uang SPP tambahan, uang kegiatan ekstrakurikuler, atau iuran lain yang tidak jelas penggunaannya. Di luar itu, juga terdapat kasus-kasus nepotisme dan gratifikasi. Sekolah Dasar Negeri Jayakerta 1, Kecamatan Jayakerta, Kabupaten Karawang. Hal ini jelas menimbulkan dampak menurunnya kualitas pendidikan, mempersempit akses pendidikan, menimbulkan ketidakpercayaan publik, dan menciptakan budaya yang buruk. Keluar tapi harus ada NUPTK untuk pendanaan dari dana BOS. Enggak ada gajiku Pak untuk jadi ongkos. Tapi sekarang Pak mana Pak? Malah susah digelekku Pak. Anakku sekarang Pak 10 bulan Pak. Lalu sebenarnya apa yang menjadi akar permasalahan korupsi di sekolah? Korupsi di sekolah bagaikan penyakit kronis yang menggerogoti sistem pendidikan Indonesia. Di balik maraknya kasus korupsi, terdapat akar permasalahan yang kompleks dan perlu ditelusuri lebih dalam. Berikut analisis mendalam tentang akar permasalahan korupsi di sekolah. ICW mencatat 240 kasus korupsi di sektor pendidikan ditindak aparat penegak hukum sepanjang Januari 2016 hingga September 2021. Kerugian negara yang ditimbulkan mencapai 1,6 triliun. Kasus terbanyak terjadi di Dinas Pendidikan, yaitu sekitar 51%. Bentuk korupsi didominasi oleh 20% kasus markup anggaran, penggelapan anggaran 15%, pungutan liar 12,6%, dan nepotisme 10,8%. Tahun 2023 saja tercatat 30 kasus korupsi pendidikan ditindak. 40% diantaranya terkait dana BOS. Saya setuju KPK memberikan rekomendasi. Bila perlu kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa Kemendikbud. Biar kita lihat siapa yang bobrok. Hal ini dikarenakan lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas. Sekolah seringkali tidak transparan dalam pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan. Hal ini membuka celah bagi praktek korupsi dan menyulitkan proses pengawasan. Kelemahan sistem pengadaan barang dan jasa juga seringkali tidak akuntabel dan rawan manipulasi. Hal ini memudahkan terjadinya markup anggaran dan penyelewengan dana. Pengawasan yang tidak efektif juga menjadi penyebab munculnya bibit-bibit korupsi di sekolah. Kurangnya koordinasi antar pihak dan lemahnya kapasitas pengawasan memungkinkan praktek korupsi terselubung. Hal yang perlu kita sadari, ada akar permasalahan yang lebih mendalam. Budaya korupsi yang sudah mengakar di masyarakat Indonesia berkontribusi terhadap maraknya korupsi di sekolah. Lemahnya penegakan hukum secara umum di Indonesia juga turut mengurangi efektivitas pemberantasan korupsi. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat
mengenai bahaya korupsi dan pentingnya integritas menjadi faktor penghambat dari pemberantasan korupsi itu sendiri. Bagaimana kita bisa membangun sekolah yang bebas korupsi? Solusi konkret yang bisa kita lakukan untuk mencegah korupsi di sekolah adalah dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sekolah, memperkuat peran pengawasan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, orang tua, dan siswa, menerapkan sanksi yang tegas dan adil bagi para pelaku korupsi, meningkatkan pendidikan anti korupsi bagi siswa dan guru, serta melibatkan berbagai pihak dalam upaya pemberantasan korupsi di sekolah. Korupsi di sekolah adalah masalah serius yang harus kita atasi bersama. Dengan meningkatkan kesadaran, memperkuat pengawasan, dan menerapkan langkah-langkah pencegahan yang efektif, kita dapat membangun sekolah yang bersih, transparan, dan akuntabel untuk generasi penerus bangsa.